Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Setelah keramin, para ulama, para guru, para sepuh, khusus orang kita, Ustaz, yang kita akan beliau keluarga, semoga memberikan sehat walafiat bagi mudah-mudahan, amin. Para guru kita yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak asal mata azim kami yang kami doakan, semoga beliau semuanya, para guru, para sepuh, para orang tua, pengurus wilayah, dan semua yang kami hormat yang dibuatkan disembuhkan, semoga Allah berikan sehat walafiat bagi mudah berkah, amin. Para bapak ibu jamaah sekalian, adik-adik dan kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita selalu berdoa, kita keluarga dan keturunan kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Nikmat lahiriah, kalau mukadimah ya syukur mahmud itu beliau sampaikan, mukadimah kalau Jumat itu beliau selalu mengatakan nikmat lahiriah itu berupa sehat walafiat, panjang umur, waktu yang senggang. Kemudian nikmat batiniah, iman, Islam dan ihsan, yang mudah-mudahan semua yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salam berisalam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan yang mudah-mudahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dalam kiamat kita akan mendapatkan syafaat utsman beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita kita baca salawat dulu dan salawat busyra. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat lahir dan batin. Allah muliakan kita punya keluarga, punya keturunan, punya santri dan jamaah sekalian. Salat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara tubashiruna biha wa ala wa aladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyawmina ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa taqabbal amin.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat yang tentu saja berada rahimakumullah, kita kembali pengajian kitab Ta'imul Muta'alim masih di bab tentang berpikir tentang komitmen dalam belajar, kemudian waktu menghafal dan kedermawanan dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Jadi di samping kita juga punya niat yang sudah di bab awal, kemudian juga mencari guru, mencari teman, banyak berdoa. Nah juga ini ada pengorbanan berupa harta. Hanya dalam kitab Ta'imul Muta'alim juga di sini bahas ada syair, ala ta'ala ilma illa bisittatin. Ingat, kalau mau belajar itu, kalau mau dapat ilmu, ta'ala ilma illa bisittatin. Tidak akan kau dapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Zakatun, cerdas, wahirsun. Hirs itu tamak. Zakatun, wahirsun, wajibihadun, sungguh-sungguh. Wastibarun dan sabar. Wajibadu ustadin, nur sama gurunya. Nah yang terakhir, yang terakhir itu saya lupa, yang terakhir itu adalah punya modal. Punya modal itu maksudnya berupa finansial, berupa harta. Jadi belajar itu jangan sampai kita cari yang maunya gratisan doang. Ya Bu ya, ya Pak. Jadi belajar itu jangan cari yang gratisan doang. Ya, saya pernah dulu TPA saya awal itu bayarannya tahun 2008, 2007 itu. Waktu itu emang awalnya nggak ada bayaran, yang ngasih alhamdulillah, nggak ngasih cuma saya tandain aja, nggak ngasih juga apa-apa. Karena ya dulu tahun 2002 itu kan impaknya itu kalau kata saya itu 5.000 sebulan, 5.000 sebulan. Ada yang ngasih, ada yang enggak. Makanya ada orang tua, Arif pakai bayaran dong. Ini ada yang bayaran, ada yang enggak, nggak apa-apa. Udah musyawarah aja, ya udah kalau bapak ibu mau musyawarah musyawarah gitu. Saya ingat betul tahun 2007 itu 2008 hingga 2010 akhirnya orang tua sepakat ngajinya itu bayarannya 14.000 Pak. Jadi pada kenapa nggak 1.000 lagi, 15.000? Karena musyawarah bapak ibu-ibunya ya udah nambah 14.000. Ada anak yang 3 bulan nggak bayar. 3 bulan nggak bayar, saya tahu betul kalau dia dari orang tuanya, bapaknya kerja di bank BCA, keluarganya keluarga orang ada. Kalau 3 bulan nggak bayar, nggak apa-apa, nggak diminta. 3 bulan nggak apa-apa deh, dimin aja. Mungkin lupa. Sampai 4 bulan Pak, 14.000 nggak bayar. Nah terus saya panggil, saya tanya, ada yang nggak bayar sama kamu? Kemudian ada yang 3 bulan nggak bayar. Nah 3 bulan itu saya tanya, kenapa nggak bayar? Oh ya, besok bilang ke orang tuanya, ngasih tak 2 bulan. Ngasih 2 bulan, saya tanya, kenapa nggak bayaran? Kenapa nggak ngasih impak? Iya, duitnya habis buat jalan-jalan. Belajarnya. Jadi jalan-jalan dibedain 14.000 sebulan, diintar-intar. Ada lagi yang tadi saya bilang orang tuanya kerjanya di bank, tapi 4-5 bulan itu enggak ada informasi. Tapi tidak saya minta karena memang masih tetangga dekat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ini untuk belajar agar ilmu yang kita cari itu tidak hanya karena kalau saya paham itu ilmu itu al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu ada di dalam hati, tidak hanya di dalam tulisan. Kalau di dalam tulisan acak-acakan, belakang jadi bungkus cabai. Apalagi anak-anak sekarang tuh Bapak Ibu, kalau anak-anak kita sekarang tuh belajar Bu, kalau saya koreksi tuh Bu, ada yang kertasnya pas, ada yang dicoret-coret gambar Naruto, ada yang warna-warni. Nah, bagaimana mau jadi ilmunya manfaat berkah kalau bukunya aja dari perhatikan. Ilmu la fisudur, ilmu itu gak cuma dituliskan, tapi fisudur di dalam hati. Kalau ilmu sudah ada di dalam hati, ilmu itu manfaatnya bukan hanya kata Syekh Mahmud,
bukan hanya bermanfaat buat diri sendiri, tapi ilmunya bermanfaat buat orang lain. Paling contoh gampang, sholat. Putra putri kita ngerti sholat, belajar sholat. TPI kami kita diajarin sholat. Kalau ada laporan, Ustaz jadi imam, begitu anak mundur ke belakang kabur, begitu dong belajar. Datang 2 rakaat baru datang. Ngerti sholatnya, tapi sholatnya nggak dikerjakan dengan ikhlas, benar-benar dia jaga, karena ilmunya belum di dalam hati. Nah itu contoh yang gampang. Nah sekarang anak-anak kita itu, generasi kita itu sudah mulai ke arah sana. Ini yang kita khawatirkan. Makanya Bapak Ibu dari umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami kemarin halal bihalal dengan para wali santri, kita untuk kesindan anak-anak yang mengaji di TPG saya, di TPG kami, yang niatnya benar-benar aja deh. Kalau yang nggak mau niat sama gurunya, ngaji benar sama gurunya, cari guru yang lain. Karena saya cuma mau ngajar anak-anak yang nurut sama gurunya, tidak sholat. Karena ini waktu taraweh kemarin itu sebetulnya kita arahin habis taraweh pada tadarusan, cuma 1 ayat pindah, 1 ayat pindah pulang. Alhamdulillah Pak, dari 20 anak itu yang istiqomah sampai akhir cuma 6 orang, yang lainnya pada kabur. Lalu gurunya udah ngomong samperin dalam hati saya. Nah gurunya aja nggak didengerin. Nah kemarin saya ngomong begitu, pokoknya nanti malam minggu ngaji. Yang nggak ngaji, orang tuanya kasih tahu anak malam minggu ngaji. Ada juga yang nggak masuk Pak. Jadi dalam hati saya, ya gurunya yang salah hatinya, apalagi anak-anak. Nah Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi salah satu yang membuat ilmu itu nggak di dalam hati, nggak memberikan kemanfaatan, nggak ngegeter lah kalau bahasa kita begitu. Mungkin kitanya nih kurang berkorban dengan hartanya, bukan berarti dengan bukan berarti dengan infaknya, enggak. Karena yang namanya sedekah itu salah satunya adalah melunakkan hati. Ya udah bagian. Kalau kita baca fadilah sedekah itu banyak banget, nolak bala, datang rezeki. Kemudian salah satunya adalah melunakkan hati. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang orang-orang berlomba ke sekolah SD negeri, ya Pak ya. Sekolah negeri yang dicari apa? Yang dicari apa? Gratis, ya Pak ya. Gratis yang dicari. Jadi gratis itu nggak keluarin uang. Sekali ngeluarin uang, infak Jumatan umpamanya. Ada yang takziah, ada yang meninggal. Setiap anak bawa 5.000. Dari sekian 400 ada 1, 2, 3, 4, 5 orang tua bikin status sekolah nyari duit mulu, pungli, begini tuh bahasa. Jadi Bapak Ibu tidak mau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal-hal kecil sepele yang sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi menuntut ilmu itu salah satu yang menopang agar ilmu bermanfaat dan berkah itu. Karena berkah itu manfaat buat sendiri dan makhluk orang. Jadi mau berkorban, salah satunya adalah dia mau bersedekah. Sedekah buat gurunya, pasti dan sedekah buat orang lain, sedekah buat yatim, yang yatim. Ya, semoga sedekah ini menjadi pelunak hati anaknya yang susah. Apalagi kalau ditambah, orang tuanya nambahin puasa. Karena kalau orang tua dulu itu puasa, muasain hari lahir, ya Pak dia. Ada tuh sampai puasa hari lahir. Pernah ada warga yang saya datang cerita, Ustaz, saya makanya saya puasain hari lahirnya. Semuanya semua anak. Ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Cuma saya pikir, alhamdulillah, jadi dapat ilmu. Jadi hari lahirnya dipuasain. Ada yang begitu. Memang ada puasa hari lahir, ya nggak ada. Yang ada adalah niat orang tua bagaimana anaknya kalau memang yang hatinya keras, bagaimana caranya dan didoain juga, disedekahin ada. Dia tambah dengan puasa. Bapak Ibu tidak mau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan modal. Jadi di awal kita sudah membahas
bagaimana orang tua yang senang berkorban bersedekah untuk belajar, beli bukunya, beli seragamnya, beli makan bergizinya. Nah, itu bentuknya sumbangan pemerintah itu begitu. Nah, insya Allah itu jadi ilmunya ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau rahmatullah kalau mu'alifu rahmatullah wa yang bagi ayyukan rasa kalau absi khamsa marrat. Ini kata mu'alif, kata pengarang, sebaiknya seorang pelajar itu mengulang sabqal amsi khamsa marrat, pelajaran kemarin itu kata beliau, ini belajarnya biar belajar itu lebih mengena, masuk ke dalam otak, subur-subur ke dalam hati. Itu mengulang pelajaran yang kemarin itu 5 kali. Wasabqal yaumi alladzi qabla al-amsi 4 marrat, dan mengulang pelajaran hari ini sebelum kemarin itu, pelajaran kemarin sebelum hari ini itu 4 kali. Kemarin pelajaran kemarin 5 kali, pelajaran hari sebelum kemarin 4 kali. Wasabqal ladzi qablahu salasan, kemarin-kemarinnya lagi 2 hari yang lalu mulanya 3 kali. Walladzi qablahu itsnaini, dan sebelumnya kemarinnya lagi 2 kali, jadi 3 hari. Kalau hari kemarin 5 kali, hari kemarinnya lagi 2 hari lalu 4 kali, kemarinnya lagi 3 kali, kemarinnya lagi 2 hari. Walladzi qablahu wahidan. Nah, pelajaran yang 4 hari yang lalu mulanya sekali aja. Jadi kalau udah beberapa hari yang lalu mulanya sekali. Tapi kalau yang masih hangat belajarnya diulang-ulang. Kira-kira putra-putri kita begitu deh, Insya Allah kan susah. Nyampe ke rumah yang dicari handphone, betul Pak? Begitu. Habis sholat dicari handphone, dia begitu Pak? Wah, sama mak saya maksudnya. Bangun tidur, handphone. Sekarang ada tuh lomba, apa namanya? Ini mungkin buat kritikan aja buat pemerintah ini. Saya itu ada lomba tentang senam sehat, kemudian satunya lah potret bercerita. Potret bercerita itu foto lagi mau tidur, foto mau tidur. Jadi foto mau tidur itu fotonya ya berkarakter lah, goyang-goyang apa gimana lah, ada hiasan. Saya bilang ini aja dilombain, kira saya potret bercerita itu cerita sebelum tidur gitu Pak. Katanya foto terus gambar propertinya goyang-goyang, gambar-gambar sekarang. Tapi anaknya mau tidur, nggak pakai kerudung, takutnya di fotonya lagi pakai singlet gitu. Ya Allah ya karim, itu aja dilombain gitu. Nah, Bapak Ibu terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai pelajaran, Masya Allah. Jadi ulama-ulama dulu itu nggak senang ingetin kalau belajar lebih mengena, mau sampai ke hati itu jadi ulang-ulang. Ya, makanya kalau belajar dengan menghafal itu lebih cepat, lebih masuk, gitu ya, dibanding cuma baca doang. Wahada ad'a ila hifzi. Nah, cara mengulang-ulang, ya, 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, sekali, itu lebih cepat ke dalam hafalannya, Ya, nah ini saya rasakan betul Bapak Ibu, sering saya sampaikan. Jadi saya ketika kecil SD itu sama almarhum Pak Haji Soleh. Pak Haji Soleh itu buat saya takmir masjid ketika masih langgan dulu. Jadi kalau dia tuh masih begini, apalagi nanti kalau apa dikasih dulu 5 perak dulu. Zamannya tahun berapa, 8 bulan apal, setor, apain lagi. Jadi ngapain tuh tadi kasih reward, kalau bahasa sekarang reward. Jadi Bapak Ibu juga kalau punya anak yang ditarget umpamanya, atau mungkin kalau ngaji udah kata Pak Haji, udah hataman Quran dong. Kalau anaknya udah hataman Quran, Febri nih Bang Agus, hataman Quran kan udah tuh. Mau beli sepeda, Insya Allah punya bapaknya. Kasih reward, kasih bahagia gitu. Jadi jangan ngaji ditanya kagak, ya
Sampai mana Qurannya, sampai mana ikronya, gurunya butuh apa, apalagi itu boro-boro. Jadi kasih riwayat kata Pak Haji, kasih riwayat, karena di ilmu pendidikan juga begitu Pak ya, biar mereka senang ya. Jadi kalau punya harga itu, makanya orang tua dulu di pengajian saya sama Pak saya dulu, pengajian dulu kalau khataman Quran itu justru khataman turutan ya Pak ya, biasanya suruh masak nasi kuning ya Pak ya, dulu disuruh masak nasi kuning kalau puasa itu. Maksudnya apa? Berbagi senang, kan didoain orang pada senang, karena begitu. Nah ada orang tua karena pengaji di saya sudah hatam Quran, ada tiga orang di ceritanya, 3 apa 4 perempuan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok nggak nanya-nanya ke saya. Biasanya kalau udah hatam orang tuanya begini, Arif ada berapa orang semuanya? Ada 60, walaupun yang ngaji 50, kadang 60 kadang ya bikin aja tuh 70, bikin itu 70 nasi kuning, lebihnya banyak, lebihnya buat jamaah di masjid. Ada yang jamaah-jamaah yang memang selalu ngaji di masjid pada maghrib, kita bagi-bagi kan. Nah ini kan bukan nanya-nanya nih hataman. Kenapa kamu nggak mau hataman? Kalau memang nggak punya, nggak ada, yang ringan-ringan aja dah. Patungan bertiga. Nggak juga, kalau memang nggak bisa juga, ya udah beli aja roti atau permen deh, berbagi aja. Karena memang biasanya hari begitu hataman tuh. Nah, 3 orang ini, yang 2 ikutan tuh. Jadi ya patungan lah gitu, seadanya aja, bukan nasi apa. Yang 1 ini orang tuanya agak kesel, udah ngajinya berhenti aja, suruh berhenti ngajinya, karena anaknya bilang habis nggak mau ngaji soalnya ditagih sama gurunya suruh hataman. Waduh, ada begitu Pak. Jadi mati saya karena apa dalam mati saya, saya bilang sama anak-anak, jangan sampai nyakitin hati gurunya. Kalau nyakitin hati gurunya itu udah susah belajarnya. Saya bilang begitu. Kan sudah kasih solusi, yang penting ada patungan aja, kamu beli permen gitu kan. Nah, cuman kita saya husnuzon, mungkin anak bahasanya kurang disampaikannya, kurang lengkap, atau mungkin orang tuanya lagi susah. Tapi sebetulnya karena jalannya 3-4 bulan nih nggak ada kabar-kabar. Karena sebetulnya mereka itu anak-anak yang ngaji, tapi sering dapat hataman yang sudah hataman dibagi. Nah ini hal-hal kecil Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya anak lagi belajar, pengen benar-benar ilmunya nggak punya tapi punya manfaat, diperhatikan. Kalau ada yang bagus kasih reward, walaupun rewardnya nggak bagus-bagus amat, kasih dia senang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yang bagi Allah yata dan makhawfata. Nah ini kalau lagi menghafal sebaiknya dibiasain, jangan samar-samar apanya. Jadi bahasanya tuh suaranya nggak jelas. Jangan ketika menghafal suaranya nggak jelas. Fitikro di dalam menghafal. Li'anan darsa yang tadi ayatun nabi kuatin menasyatin. Nah, apa namanya belajar itu bagusnya itu dengan kekuatan, dengan semangat. Ya. Jadi kalau hafal itu jangan tanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hafal Quran mau. Amma yatazalun 'anil nabail 'azim, suaranya dikasih minimal tuh kedengaran suara. Ya, kedengaran suara, telinga suara kita kedengaran telinga. Tapi menghafalnya ketika waktu menghafal, jangan menghafal ketika lagi sholat taraweh. Ya. Ada di babas ya. Apa sholat taraweh? Lagi sholat taraweh, lagi dengan ceramah, ada yang menghafal Quran. Lah itu masalah, tempatnya bukan. Kenapa? Ngeganggu jamaah sebelahnya. Ada begitu bagus ya? Ada begitu. Ya. Jadi benar, ini babnya benar. Ngapanya pakai suara semangat, tapi tempatnya kurang benar, kurang pas maksudnya. Jadi kalau mengapa tuh jangan samar-samar suaranya, pakai suara yang kenceng, yang semangat. Tapi jangan wala jahar, tapi juga jangan teriak-teriak. Pala, tetangga kita dengeran, nggak bisa tidur. Nah saya pernah cerita juga tuh.
Dulu waktu di pesantren saya naik tes, ada anak dari SMP, nol sama sekali tentang baca Arab, apalagi ilmu nausoro. Dia datang ke pesantren, saking pengen bisanya dia ngapal, tasrif, fa'ala ngapalnya kenceng Pak, fa'ala. Jadi kalau pesantren itu, pokoknya pertama tuh ngapal aja dulu dah, paham gaknya udah kanan, hafal dulu sampai hafal. Nanti kalau udah hafal, nanti baru sambil belajar, nanti lama-lama dia paham. Ngapal dia fa'ala. Nah tengah malam begitu saya pas lagi kebetulan bangun kita jam 1 atau jam 2, saya yang betul itu antara jam 12 sampai jam 1 tengah malam udah pada tidur, kok lampu gelap, kedengaran suara fa'alu. Saya bangun, saya samperin, lah gelap. Begitu saya nyalain lampunya, ngigo dia Pak, fa'alu. Subhanallah, saking pengen bisanya ngapal dengan penuh semangat ke bawah tidur, untung apanya bagus. Nah ini bapak-bapak hati-hati juga. Jadi kalau lagi ada kesem-sem kepengen ke bawah tidur, pas ngigo ada bininya itu mesti bagus. Aduh ya Allah, saya pernah. Jadi karena mimpi kita Pak ke bawah tidur deh, coba deh. Salah satu bisa jadi begini Pak ya. Saya pernah Pak, waktu saya pergi ke Banten, diarah itu jalannya sepanjang Banten itu lagi cor. Berangkat pagi jam 7, baru 2 tempat aja udah macetnya luar biasa, capeknya akhirnya nggak nyampe ke Banten dan cuma Tangerang pulang lagi. Saking capeknya jam 3 malam lampu dimatiin di bis. Saya mimpi di dalam bis itu, saking capeknya mimpi ketemu pocong. Di dapur begitu saya kembali ke pocong, tapi saya harus beraniin. Saya majuin. Allah. Enggak taunya saya sadar, saya ngigo di bis. Allah. Itu sebis pada bangun semuanya Pak. Lampu jadi nyalain, cekrek. Allah. Saya melihat, saya ngigo ini. Akhirnya karena saya udah saking malunya, pura-pura diem aja. Untung ngigonya Allah. Jadi kalau mau tidur kesem-sem, makanya hati-hati. Makanya harus ngajarin kalau mau tidur baca doa. Ya. Nah ibu-ibu nih, kadang-kadang kalau ketiduran ada lagi nonton sinetronnya lagi gacoannya dijulitin, kesel, sampai ke bawah tidur. Ngambek begitu. Oke itu macam itu semuanya aja. Jadi kalau apa itu harus kuat dengan kekuatan dengan asyar. Wala jihidun nafsahu kaila yang qadir al-tikrar. Nah, kalau menghafal juga jangan terlalu porsir. Ya, jangan terlalu memporsir. Ya, waktunya sampai tengah malam ini kadang-kadang karena menghafalnya sistem SKS, sistem tembus semester. Jadi kampanye itu pas mau ujian doang, jadi nggak punya hafal terus giliran semesteran, giliran belajar tiap hari jadi apa-apa. Jadi akhirnya waktunya kurang tidurnya, akhirnya sakit. Nah itu kenapa? Jangan sampai diporsir karena nanti bisa membuat dia jadi bosan jadinya dan apa-apa dia. Kalau terlalu murid nggak usah buat. Sebaik-baiknya perkara itu adalah tengah-tengahnya aja. Bukia anak Aba Yusuf karena Yuda tidak berpihak maaf faktohai dikuatin walasyad. Nah diceritakan Imam Abu Yusuf itu beliau berdiskusi mudzakarah, ya, saling belajar, saling berdiskusi tentang ilmu fikih itu bersama para ahli fikih yang lainnya dikuatin walasyad, ya, dengan penuh semangat dan penuh kekuatan. Ya kekuatan itu artinya ya mungkin kalau di konteksnya kalau sekarang kalau ngaji mic-nya yang bagus. Ya. Jadi kalau lagi mic yang bagus kan enak. Jadi kalau mic yang kecek, nah ganggu. Gitu. Makanya saya bilang sudah mabuk kalau kecek, coba ganti atau benerin. Jadi biar zaman sekarang terganggu. Makanya kalau ngaji Senin, mohon maaf Pak, terganggu juga kalau TPS saya. Tapi kadang-kadang Senin saya bawa ke rumah kan, gitu. Jadi biar jangan terganggu. Cuma rumah saya sempit, cuma satu buat tas Quran doang. Kalau yang mikronya nggak ada, jadi tempatnya nggak ada, makanya terus. Karena soalnya di YouTube kadang-kadang kita ya. Nah ini dengan penuh semangat. Jadi mau besok juga kalau saling berdiskusi di topik itu dengan penuh semangat dan penuh kekuatan lagi dia.
Wakana sahruhu yang ta'ajabu bi amri, sampai mantunya Syekh Abu Yusuf itu beliau terkagum-kagum kepada beliau. Wa yaqulu ana alam wa ana ja'in mundur khamsati ayyam. Nah, kata beliau, saya tahu bahwasanya Imam Abu Yusuf itu sudah 5 hari dalam keadaan lapar. Jadi dalam artian beliau sering berpuasa, kemudian beliau menahan laparnya, cuma sekedarnya saja. Jadi lebih semangat dalam belajarnya. Bagaimana caranya biar belajar itu lebih mengena gitu. Wa ma'adzalika annahu yulaziru ma'al quwwati wan nasyad. Jadi beliau melakukan itu agar apa? Agar belajar itu benar-benar punya kekuatan dan penuh semangat. Karena yang namanya kalau udah kenyangan Pak, beda babnya nanti. Malah ngantuk, malah males. Wa ibadi Allah yakun dari talibil ini fatratun wa tahayyurun fa innaha afatun. Ya. Kemudian bagi santri itu jangan sampai dia itu putus asa ya. Karena kalau yang putus asa, kalau malas, bingung, ya galau, fainau afatun, karena itu musibah. Jadi kalau belajar itu banyak pikiran, belajar kemudian malas, belajar itu kemudian putus asa, banyak banyak sesuatu kegiatan yang gak ada manfaatnya, ya maka itu jadi musibah. Wa kana Ustadzuna Syekhul Islami Burhanuddin yaqulu innama ghalabat ala syuraka'i wa inni lam yaquli al-fadratu wa al-ibtirah. Ya. Nah, kami itu kata beliau tidak pernah terkalahkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak manfaat, yang membuat musibah. Jadi belajar itu buat enggak semangat. Jadi dihindari seperti hal-hal itu. Jadi makanya kita melakukan sesuatu ini kelihatannya manfaatnya. Termasuk juga banyak maksiat, karena banyak maksiat itu menyebabkan susah menghafal, susah belajar, termasuk juga susah ibadah. Bahkan ayuhki Syekh Islami al-Asbijali annahu waqa'a fi tahsili wa ta'allumi fatratul 12 sanatan. Beliau menceritakan Syekh Asbijali bahwasanya ketika dalam mencari ilmu itu pernah mengalami fatrah, ya, sesuatu kegiatan yang menjadi musibah buat dia. Susah belajarnya selama 12 tahun, ya, susah belajar. Kenapa? Karena ketika itu, kenapa susah belajar dan susah berdiskusi? Waktu dia masyarakat fil munazarah, nah, bikilabil malik dengan berubahnya pemerintahan. Karena ketika itu pemerintah itu nggak mendukung. Nggak mendukung, mungkin otoriter, tirani, ya nggak senang kalau ada belajar. Jadi akhirnya mereka susah belajarnya secara terbuka, diskusinya susah, ngomong susah, hari majlis itu susah. Akhirnya beliau keluar bersama teman-temannya fil munazarati, berdiskusinya. Walam yatruka al munazarah. Beliau punya teman, saya Islam al-Asbijali ini punya teman yang berduanya ini, dia karena susah belajar, pemerintahnya tidak mendukung, beliau berdua keluar ke tempat lain, jadi tetap tidak meninggalkan munazarah, diskusinya, ngobrol tentang ilmu, belajar tentang ilmu, saling belajar lah. Wa kana yajlisani fil munazarah. Nah, mereka berdua ini saling bermunazarah, berdiskusi kulla yaumin, setiap hari. Walam yatruka al-julusa lil munazarah, enggak pernah ninggalin itu yang namanya diskusi berdua, walaupun secara terbuka susah karena pergantian penguasa selama 12 tahun. Fasara syarikuhu Syekhul Islami Syekh Syafi'i. Dan ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa tahun kemudian selama 12 tahun nggak bisa belajar dengan terbuka diskusi, cuman berdua aja dah diskusinya. Terus ngobrol tentang ilmu, tentang fikih dan lain sebagainya. Nah, ternyata jadilah temannya ini seorang yang ahli ilmu, Syekhul Islam dari mazhab Syafi'i. Wa huwa kana Syafi'iyan. Nah, beliau ini menjadi ulama dari mazhab Syafi'i, itu luar biasa. Wa kana Ustadzuna Syekhul Qadi Al-Imam Fakhrul Islam qadihat faqul yang bagi mutafaqih ayat fadha nuskhatan wahidatan min nushil fikih. Nah,
Kata Imam Qadhi Bahul Islam bahwasanya bagi orang yang ahli fikih hendaknya menghafal satu nas, ya, satu kitab tentang fikih. Ya adalah satu kitab yang dikuasai. Min nasbil fikih daiman fa yasarru ba'da dzalika hafizul masami'a min al-fikih. Nah, jadi sebaiknya kita bisa menghafal satu bab atau satu kitab fikih, ya. Atau paling tidak ya kita ngaji dah, kalau misalnya ngaji ngiping ya, ngaji nguping. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya belajar, pentingnya diskusi. Makanya kalau sekarang kalau lagi bikin status tuh ngopi, ngobrol perkara tentang iman. Apa iman? Ngobrol-ngobrol boleh, tapi ngobrolnya tentang kebaikan, tentang fikih. Karena apa? Karena dengan berdiskusi, saling belajar itu lebih cepat menghafalnya. Makanya kalau di pondok dulu ada istilahnya belajar sorogan. Belajar sorogan itu tatap-tatapan. Ya, dapat kita ngasih materi, anaknya dengerin apa itu lebih cepat dibandingin apa sendiri. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada cerita Albert Einstein, saya pernah baca. Albert Einstein itu punya asisten yang kemana-mana dia selalu temenin. Jadi kalau misi di tempat ini, asistennya ikut. Di tempat ini asistennya ikut. Satu saat Albert Einstein ini ngisi di satu tempat, lalu beliau dalam keadaan kurang sehat, ngomong sama asistennya, Mas, nanti kamu yang gantiin ya, karena saya yakin kamu udah hafal, karena materinya udah sering dikasih. Jadi hafal tuh sampai asistennya. Jadi saya lagi kurang sehat, naik dah tuh gantiin Albert Einstein. Begitu nyampe di sana, bener Pak, dia bisa menyampaikan yang disampaikan selalu disampaikan sama Albert Einstein. Satu saat begitu diskusi bisa jawab. Ada satu pertanyaan yang nggak bisa dijawab, bingung dia, tapi dia nggak bingung. Begitu ditanya, baik, saya pertanyaan ini saya akan kasih kesempatan minta bantuan sama asisten saya di belakang. Asistennya Albert Einstein yang bisa dijawab. Hikmahnya apa? Jadi kalau belajar sering mengulang, belajar sering kita ulang-ulang, sering kita dengerin, maka dia lebih mengena dalam hafalan. Sama ngaji juga begitu. Bapak Ibu pernah mondok, pernah sekolah, pernah belajar. Jangan sampai di hati kita, ini kirasin babnya saya sudah pernah belajar. Ustaz Sarifnya saya belajar di pondok. Ini namanya berarti dalam hatinya sudah sombong. Jadi justru kalau diulang-ulang itu lebih bagus. Yang mudah-mudahan tentunya dengan hati yang terbuka, ilmu yang walaupun sering didengar. Kalau kata Imam Abu Hanifah, semakin sering buka, semakin sering baca kitab, itu aja. Sekali dia baca, ada hikmahnya. Kedua kali beliau baca, hikmahnya nambah. Tiga kali dibaca, lebih nambah lagi. Diulang lagi, nambahnya banyak. Tuh sampai begitu. Kenapa? Karena yang namanya ilmu tidak pernah bosan. Mudah-mudahan itu berputih kita juga kalau berikan manfaat ilmunya, sehingga ilmunya manfaat belajar untuk dunia dan akhirat, bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, terus bermanfaat buat masyarakat, itu kepentingan di masa depan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Doa yang pertama, Bapak Ibu karena faktor ikhlasan, kirim doa buat orang tua saya, Pak Haji Soleh bin Hajar ini. Haji Soleh bin Hajar ini dari Indonesia karena bapak saya wafatnya bulan Syawal. Jadi niatnya saya buat saya haul. Ya, mudah-mudahan dengan niat selalu haul untuk beliau jadi manfaat ilmunya buat kita semuanya. Karena bapak saya dengan wasilah dengan saya maksa pesantren, tapi saya akhirnya jadi kayak model begini. Ya. Kalau saya ke pesantren mungkin tidak sekarang kayak gini. Kedua, kami dapat amanah infak buat kegiatan ta'lim masjid yang mudah-mudahan manfaatnya. Kirim doa buat beliau, di ulama sebutkan namanya, yang mudah-mudahan orang tua beliau sudah wafat, semoga dia berdosa-dosanya, terima amal ibadah salehnya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita sehat walafiat, panjang umur dan keberkahan, ibadah yang kuat, betul-betul jadi yang soleh, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya kesulitan Allah berikan kemudahan, dan kita semuanya dibuatkan umat Islam kita telah wafat dan kata Rasul Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'matan wa mazidah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa mazidna fahman nabiyyin wa zamna wa barakatuh mukharrabin. Maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.